duduk. Apabila tidak ada air atau apabila kita tidak boleh memakai air. Contohnya kita sakit, kita jatuh kendaraan luka, kata dokter ibu pun boleh mengalir pas. Apa cara sholat? Nah, boleh kita menggunakan tayamum. Oke, bagus. Siapa yang sedia masih ingat apa niat berwudu? Oke, harus Pin, coba Pin. Bagus. Apa lagi? Bagus lagi. Bagus lagi. Bagus. Lain? Sudah? Oke. Oke, sekarang secara teori sudah kita pelajari, ya. Kita dalam teori sudah jelaskan apa itu wudu, apa gunanya, tapi kita tidak praktek karena harusnya kita praktek. Cuma kita simulasi saja. Coba Alvin maju ke depan. Alvin maju ke depan. Yang lainnya juga perhatikan ya, walaupun Alvin dapat panggil, kalian juga bisa seperti nanti. Anggap di depan Alvin ada air berat. Nah, Alvin ke sholat kalau sudah azan, hari Jumat. Alvin menurut apa dilakukan pertama kali dulu? Nah, baru seperti apa? Coba praktekkan. Bagus. Sebelum duduk itu sebaiknya dianjurkan atau sunnah kita mencuci tangan. Karena makanya contoh di sini ada kotoran, ada cuci ayam ya. Lalu kita mengumpul apa terjadi? Berarti ayam itu mengumpul kan? Nah, sebelum kita mengumpul kita cuci tangan. Coba cuci tangan. Yang cara menyelang-yelangi. Oke, anggap sudah bersih. Mengalir. Coba praktekkan. Kan tawa kan titik. Berapa kali? Berapa kali? Apa lagi? Juga. Bersihkan apa lagi? Selain ini. Maka ada kotor-kotoran hidungan bersihkan. Tiga kali lah. Baru dipacu yang tadi. Lihat dulu, baca apa? Mengoleh. Nah, coba. Karena satu. Yang mukul tu kuat. Yang tidak tumbuh yang kuat tu mukul lebih sampai ke Madinah. Mukul lah. Itu masuk mukul apa? Masuk. Jadi mukul tak. Betul. Satu. Apa lagi? Buka. Tangan mana dulu? Coba. Aduk kanan buat. Dengan itu terus. Satu. Kali. Dua. Sampai ke mana tuh batasnya? Sampai si dua. Buka lah kanan apa lagi? Sebagian dari kepala. Rambut ya. Kalau botai kau cereng. Beri buka rambut kepala. Karena tidak semua orang punya rambut. Banyak orang botai. Apa lagi? Coba. Tunjuk masukkan ke lubang telinga. Ambil tangan sebentar. Bukan. Baik. Ambil tangan di daun telinga. Putar ke bawah. Ambil aja dulu. Putar. Ambil lagi. Putar. Yang kiri sama. Ambil lagi.
Boleh? Nah, coba. Sampai apa batasnya? Sampai lutut aja ya. Sampai lutut. Sampai lutut. Enggak, sampai mana? Sampai mata mata kaki. Ada yang sampai mata kaki ya. Sampai lutut. Ya, sampai mata kaki, tergelang kaki juga itu sampai mata kaki. Kanan dulu kanan. Langsung sampai mata kaki. Nah. Oke, bagus. Itu tangan atau pin? Oke. Lihat pas tadi yang lu kan di depan nampak tadi. Awalnya cuma dari awal dulu, dari awal. Sebelum duduk, ngapain dulu? Dulu kan. Buat cuci tangan, pastikan tangan kita bersih. Pastikan dulu. Yang lain pastikan. Walaupun antum yang praktik sudah dianggap kalian semua terpraktek. Nah, operasi yang lain. Berkumur-kumur 3 kali coba. Oke, habis itu, bersihkan hidungnya. Orang sholat tidak ada yang kotor, bersih. Oke, terus, baru kita dulu baca doa dulu. Kalau nanti kita saat aku niat dulu untuk menghilangkan das kecil, waktu karena Allah itu diucapkan, diingatkan dalam hati. Coba. Langsung mulai awalnya itu lakukan. Coba. Buka itu tidak dari depan. Nah, tuh. Ini ada tujuan rambut itu kumpul. Wah, rambut. Terus. Ketiga. Yang kedua apa lagi? Mana lagi? Yang itu langsung ini gerak langsung. Dari ujung ke pangkal, coba tujuan ke pangkal sampai ke situ. 2, 3, ini deh. Oke, terus lagi. Kalian perhatikan rambut ke kepala. Oke. Putar ke belakang ke atas ya, kate ke atas. Oke, masuk. Aku itu pegang di dalam telinga, tunjuk di dalam. Kate ini Pak. Ya. Aman. Pas tunjuk masuk ke dalam ya, dihindari di daun telinga liputan. Oke, terus untuk tidak bisa berwudu. Oke, setelah berwudu itu ada doanya. Coba tahu. Terus coba. Bagus, tepuk tangan untuk anu. Apa lagi bisa? Apa lagi? Doa setelah wudu. Jadi setelah wudu tadi, sebelum kita ke musala atau rumah kita atau dimana kita berada, dibaca doa setelah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Itu doa semoga wudu kita itu menjadi kita anak yang soleh. Ada pertanyaan tentang wudu? Sudah paham semua?
Yang kalau sujud, yang agak teman-teman. Baik, pandai kalau sujud duduk ikuti puasa. Kalau seandainya mau sholat bisa duduk seorang. Nggak bisa duduk nggak? Alah, oh tidak tadi. Tuh bisa duduk. Apa anda duduk? Dari penampilan kawan itu tadi bisa surang mencubun rumah kau. Bisa? Harus bisa. Karena pas sampai tadi kalau kita tidak bisa duduk besok mati awak mana orang. Di duduk tuh orang. Jangan sampai nanti justru orang yang membawa sepanjang kita hidup ternyata tidak pernah kita duduk. Sampai awak mati, udah mati nanti dihidupkan orang di masuk orang dihidupkan bau kafannya ya. Kenapa? Sudah kita bersih mau meninggal dunia itu dimandian kemudian dihidupkan. Apa artinya? Jangan sampai nanti justru kita orang lain yang menghidupkan. Apa sebab? Karena kita nggak belajar duduk kemudian tidak sholat. Maka wudhu itu adalah kunci ibadah. Sholat, kemudian baca Quran itu berawal dari wudhu semua. Oke, Bapak anggap pelajaran tentang wudhu sudah selesai. Dan untuk praktek nanti ketika kita sholat berjamaah kalau salah habis ya, nanti diresmikan bisa dipakai praktek sholat cuma ada peraturan seperti ini. Bisa di praktekan sholat lokal cantik gantian lagi dulu kursi ya. Kita lagi diresmikan lagi dulu. Bisa pakai untuk sholat di situ dan praktek ada sudah sampai dulu. Sekarang kita cuma simulasi saja. Dan dua orang silakan ambil buku pusaka yang lainnya tinggal di sini. Buku PAI kelas 4. Kita sama-sama dulu baca menunggu bukunya datang. Kita sama-sama baca surah Al-Falaq. Sama-sama 1, 2, 3. Baca surahnya. Min syarri ma khalaq wa min idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Wasikin wa min Abang. Nah, berapa buku semuanya? 15 Pak. Kurang? Kurang 2. Kan kurang. Dekatkan bangkunya kawannya. Berarti ada yang mau buku itu tak dipulangin karena buku ini lebih 50. Jumlah kalian yang sampai 20 kan?
Berarti separuh itu hilang. Hilangnya kenapa? Hilang bukan kalian tapi kelas 5 hari ini. Waktu pandemi kan pakai order dari rumah. Aku buat pinjaman ke siswa. Tahu-tahu siswa itu tidak mengembalikan ke sekolah. Berarti separuh lebih buku tidak kembali. Buktinya 15, buku kita 40 lebih. 42 lokal bisa pakai biasanya. Buku keempat. Sekarang kurang tuh. Gabung kawan. Gabung itu maksudnya kursi tarik itu kursi. Sering kawan yang dekat. Nah, silakan dibuka tentang kisah Nabi Ayub. Setelah wudhu itu kisah Nabi Ayub. Lihat apa Nabi Ayub. Halaman 47. Silakan kalian baca dulu. Tidak ada yang menulis, tidak ada yang baca. Baca kisah Nabi Ayub halaman 47. Nanti Pak Anak bisa ngerti. Ya, 47, halaman 47. Kisah teladan Nabi Ayub. Kok? Silakan baca. Aslo wajahnya aslo alaihissalam. Nah, aslo alaihissalam. Silakan baca.
Ya, tentu akan siapkan cerita yang lebih rinci, no? Tapi kalian dengar baik-baik. Setelah mengutarakan nanti Pak Tanyo nanti aku apa isi dari cerita tentang Nabi Ayub ya. Jadi kalau udah kalian baca, silahkan dengarkan. Dengar baik-baik ya. Nabi Ayub alaihissalam adalah cucu dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah sosok seorang Nabi Allah yang memiliki tingkat kesabaran paling tinggi dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub alaihissalam adalah orang yang kaya raya, hartanya melimpah ruah dan ternaknya sangat banyak. Ia hidup makmur dan sejahtera. Hidup Nabi Ayub dipenuhi kesenangan, namun beliau tetap tekun untuk beribadah. Beliau juga gemar berbuat kebaikan dan suka berbagi kepada siapapun. Semua orang memuji kebaikan, ketulusan, dan keikhlasan Nabi Ayub dalam berbuat kebaikan. Bahkan para malaikat pun juga memuji beliau. Hal ini membuat iblis merasa iri dan dengki. Ia tidak suka ada manusia yang begitu solehnya. Iblis pun berniat membuat Nabi Ayub menjadi sesat. Iblis lalu mencoba sendiri menggoda Nabi Ayub agar ia tersesat dan tak mau bersyukur kepada Allah. Namun ternyata iblis gagal. Iblis pun tidak menyerah. Ia dan para pembantunya kemudian mulai menyerbu keimanan Nabi Ayub. Mula-mula mereka membunuh semua ternak. Kemudian mereka merusak kebun Nabi Ayub dan juga membakar semua harta kekayaan beliau. Namun Nabi Ayub dan anak istri beliau tetap rajin beribadah dan tidak pernah mengeluh. Mereka semua menerima takdir dengan ikhlas. Iblis dan para pembantunya kemudian mendatangi putra dan putri Nabi Ayub di rumah. Mereka menggoyang-goyang tiang rumah sehingga roboh dan semua anak Nabi Ayub meninggal dunia. Iblis mengira usahanya berhasil menggoyahkan iman Nabi Ayub yang sangat menyayangi putra dan putrinya itu. Meskipun Nabi Ayub merasa sedih dan menangis, tetapi jiwa dan hatinya tetap kokoh dalam keyakinan bahwa jika Allah yang Maha Pemberi menghendaki semua itu, maka tak ada seorang pun yang mampu menghalanginya. Iblis pun tidak patah semangat. Iblis kemudian menaburkan penyakit di sekujur tubuh Nabi Ayub sehingga beliau menderita sakit kulit yang menjijikkan. Semua tetangga dan orang sekitar menjauhinya karena takut tertular. Mereka menginginkan Nabi Ayub segera pergi meninggalkan lingkungan mereka. Maka pergilah Nabi Ayub dan Rahmah istrinya ke sebuah tempat yang jauh dari pemukiman manusia. Penyakit Nabi Ayub sudah bertahun-tahun tak kunjung sembuh. Namun Nabi Ayub tetap bersabar. Suatu hari Rahmah hendak membeli bahan makanan dan ia pun pergi keluar. Ternyata saat itu Nabi Ayub sedang membutuhkannya. Berkali-kali Nabi Ayub memanggil istrinya, tapi tak ada sahutan dari istrinya itu. Nabi Ayub merasa kesal. Terbesit dalam benak beliau bahwa Rahmah sengaja pergi meninggalkan beliau. Nabi Ayub lantas bersumpah akan memukul Rahmah 100 kali jika ia kembali nanti. Nabi Ayub alaihissalam kemudian berdoa memohon kesembuhan kepada Allah.
Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ayub agar menghentakkan kakinya ke tanah. Lalu dari tanah itu keluar air yang sejuk dan segar. Nabi Ayub lantas membersihkan sekujur tubuh beliau dengan air itu. Seketika itu pula penyakit Nabi Ayub sembuh, dan kulit tubuhnya kini kembali seperti sedia kala. Wajahnya pun kembali bersinar dan memancarkan wibawa yang luar biasa. Rahma akhirnya pulang, dan betapa terkejutnya ia ketika melihat suaminya sudah sembuh. Dan ia juga meminta maaf karena telah hampir kehilangan kesabaran dalam merawat Nabi Ayub yang sakit. Nabi Ayub pun memaafkannya dan bercerita bahwa ia telah terlanjur bersumpah untuk memukul Rahma sebanyak 100 kali. Beliau sangat bingung, karena dalam benaknya beliau tidak tega untuk menyakiti istrinya yang sangat setia itu. Akhirnya turunlah perintah Allah agar Nabi Ayub mengambil 100 selai rumput, mengikatnya lalu memukulkannya 1 kali ke tubuh Rahma dengan pelan. Nabi Ayub pun melaksanakan perintah Allah itu untuk memenuhi sumpah beliau. Rahma sama sekali tidak merasa sakit dengan pukulan 100 selai rumput itu. Nabi Ayub alaihissalam kini telah sembuh seperti sedia kala. Tak ada lagi orang yang menjauhinya. Mereka kembali menerima Nabi Ayub. Karena kesabaran beliau pula, Allah mengaruniakan lagi harta berlimpah kepada Nabi Ayub alaihissalam. Demikianlah kisah Nabi Ayub alaihissalam yang sabar dalam menghadapi cobaan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini dan senantiasa sabar dan ikhlas dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Setelah dengarkan ceritanya, sekarang mau kita siapa yang tahu apa kesimpulannya? Baik kan, tadi kan kayak wilayah juga. Kira dari kisah Nabi Ayub, anak Nabi Ayub, ada istrinya, kemudian ada iblis, ada anaknya. Bagaimana kesimpulan dari kisah Nabi Ayub tadi? Ada yang bisa apa? Oh bagus, Nabi Ayub adalah orang yang sangat sabar. Jadi kalau ada tentang Nabi Ayub, itu khas Nabi itulah Nabi yang sabar dengan musibah yang bertimpa-timpa. Bagus. Jadi kalau Nabi itu ciri khasnya adalah kesabaran. Ya, langsung semua Nabi sabar ya, tapi Nabi Ayub itu lebih sabar. Kenapa? Karena Nabi Ayub itu mendapat ujian yang bertimpa-timpa. Apa lagi? Apa yang tahu dari ujian dari Allah kepada Nabi Ayub? Dari cerita tadi, apa ujian yang dialami tadi kan Nabi yang paling sabar. Sabar karena apa? Karena mendapatkan ujian bertimpa-timpa. Itu ujiannya. Hartanya banyak. Kemudian bagaimana hartanya banyak tadi? Oh bagus. Ujian pertama, Nabi itu Nabi yang kaya raya, ternaknya banyak, kebunnya banyak, anaknya banyak. Jadi ada iri iblis sama Nabi Ayub. Kenapa diiri? Karena dipuji Allah, dipuji malaikat ya. Nabi yang taat, suka menolong, suka sedekah. Itu iya dia kaya katanya. Kebunnya banyak, hartanya banyak. Coba lo miskin ya. Diuji dengan cara yang pertama kata tadi, harta bedanya. Kambing yang juga mati ya, dia jatuh miskin. Bagus. Ujian pertama diuji dengan cara iblis memusnahkan harta bendanya, dibunuh oleh iblis kambing-kambingnya, miskin dia ya, habis hartanya. Ujian kedua, yang ketiga tuh terakhir satu sakit. Yang kedua apa? Ayo. Dari cerita tadi apa ujian yang kedua tadi? Ada yang ingat satu? Apa yang dilakukan iblis kepada keluarganya sehingga itu adalah ujian? Tidak.
iblis yang dikerjakan iblis kepada Nabi Ayub apa? Yang kedua. Goyang-goyang yang rumahnya sampai roboh. Oh, bagus. Mana? Farhan. Digoyang-goyang tiang rumah sampai roboh lah di malam hari. Anak-anaknya tidur semua ya. Datang iblis digoyang-goyang lah. Digoyang-goyang tiang rumahnya sampai roboh. Ditimpa anaknya. Digoyang semua ya. Akhirnya meninggal dunia. Ya, sedih Nabi Ayub kan? Tersedih ya. Dia berharap nanti Nabi Ayub itu apa tujuan iblis itu memberikan ujian seperti itu supaya Nabi itu nanti murka, Nabi itu mau taat lagi. Nabi itu biasanya sabar, sekarang nggak sabar. Nabi itu biasa taat, sekarang nggak taat, malah durhaka. Itu targetnya ya. Jadi ujian yang kedua dengan cara membunuh anak-anaknya supaya dia nggak lagi taat, sedih dia kan. Tapi sebaliknya dia tetap sabar. Oke, jadi yang kedua ujian yang diberikan oleh iblis dengan cara membunuh anak-anaknya, dengan cara merobohkan rumahnya ketika anak sedang tidur di malam hari. Rumahnya roboh, anak tertimpa tiang-tiang rumah dan meninggal semuanya. Dua, yang terakhir apa? Oh, disebarnya bibit penyakit ke rumahnya, kemudian dia ditimpa penyakit. Ada yang mengatakan sampai 8 tahun. Sakit sampai 8 tahun. Sampai tadi dalam cerita kita dengar tadi di audio tadi, sampai orang kampung pun nggak suka sama Nabi Ayub. Nggak boleh tinggal di kampung, diusir dia. Apa ya sih kok kami takut kok ini penyakit menular dia kan? Nabi Ayub berangkat meninggalkan kampung itu dan tinggallah kalau bahasa kita di hutan, di jauh dari pemukiman orang banyak. Tinggallah dia di situ bersama istrinya, merawatnya bertahun-tahun. Dalam sejarah ada yang kata sampai 8 tahun. Kemudian pernah nggak kalian melihat orang tua sholat? Setelah sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak kalian melihat dipegang sejadah di bawah? Dia lihat tak pegang. Paham ya? Ada yang melihat? Mungkin kalian bertanya apa maksudnya itu? Ya, sudah sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pernah Pak? Anu pernah lihat? Itu orang tua kalau orang kayak apa? Ada. Tapi orang tua. Pernah lihat kan? Assalamualaikum. Ada. Pernah? Tahu nggak itu mangai orang tua itu? Tahu kan? Itu kabarnya berawal dari kisah Nabi Ayub tadi. Karena Nabi itu saking banyaknya penyakit di badannya sampai ada ulat di kepala. Satu orang kampung mengusirnya. Nah, ketika dia sholat sujud gitu ya. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi. Ada ulat yang jatuh di sejadah. Oleh Nabi Ayub yang dia ulat tadi kembali ya ditaruh ke kepala yang penyakit tadi. Makan benar boleh masa kitanya. Maka ada orang tua itu meniru kesabaran Nabi Ayub. Itu kembali mengambil ulat yang jatuh di dadahnya ditaruh di kepalanya. Nah begitu ujian Nabi Ayub. Kita orang damam seketik ke sholat ya kan? Damam seketik ke puasa. Nabi Ayub 8 tahun. Sampai doanya, ya Allah silahkan ini penyakit, tapi 2 saja, jangan sampai kena penyakit. Karena apa itu? Yang pertama lidah, yang kedua hati. Karena lidah untuk berzikir, subhanallah, sholat, baca-baca ayat, sementara hati itu ingat Allah. Jadi silahkan saja ini penyakit kita baik, tapi yang kedua ini lidah dan hati jangan sampai kena penyakit. Nah, terakhir cerita tadi, suatu hari Nabi Ayub katanya ditinggal oleh istrinya karena ada kepentingan lain. Lalu dipanggil-panggil oleh suaminya Nabi Ayub tadi, tidak ada. Bersumpah Nabi Ayub kalau nanti kembali akan dipukul berapa kali? 100 kali. Setelah Nabi Ayub akhirnya berdoa kepada Allah, penyakitnya bagaimana cara sembuhnya? Allah memerintahkan untuk meletakkan kaki di tanah, lalu terpancar air bersih. Ayub membersihkan badannya dengan air yang tadi. Ketika istrinya pulang, dia terkejut melihat Ayub sudah seperti semula, wajahnya bersinar dan sudah sehat seperti semula. Lalu disampaikannya lah
bahwa Ayub tadi bersumpah ketika dia memanggil istri tidak ada, para istri itu nanti keluar nggak penting. Kemudian dikatakannya bahwa aku akan memukulmu 100 kali. Tetapi Ayub tadi sayang sama istrinya karena bertahun-tahun setelah merawat Nabi Ayub tak mungkin dipukul sampai 100 kali. Dia mengadu kepada Allah, acara lain. Sementara Nabi Ayub bersumpah memukul istri sampai 100 kali. Kata Allah, ambillah 100 lidi dan digabungkan dan pukul 1 kali. Kalian mana mau dilapuk 1 kali atau diambil lidi 100 dilapuk sekali? Ambil dia. Mau dia lidi 100 dia dilapuk sekali, baru dilapuk sekali kan? Wah, mau dengan 1 kali, gitu kan? Oleh Ibrahim Ayub dipilih itu kan itu solusinya. Nah, apa kesimpulannya? Kesimpulan dari kita ini, kita harus sabar menghadapi ujian. Yang nama manusia pasti kena uji. Nggak ada lah, pasti. Kalau kalian katanya apa ingin kalian gini? Ingin tamat SD juga kan? Ingin tamat SD sudah. Sudah tuh sekolah ke senangnya ke SMP. Kalau dapet SMP mungkin di Lubuk Sapi ya, di Lubuk Basuh, uang jual dia kan. Nah, tapi langsung kalah ya kan, tak bayangnya. Buat langsung sekolah luar ya kan. Tapi lah sampai SMP, besok SMP kali ya. Kira tidak seindah nawak bayang waktu SD. Kalau SMP nya tanggal langsung indah kira apa yang indahnya? Yang indah putih abu-abu. Bajunya putih ya. Syawal roe warnanya buah abu itu gila kalian besok tuh. Namanya anak SMA atau anak SMK kan tuh baju kan. Nah kalian ingin SMA lah tiba di SMA tuh aku yang tak bayangan kalian. Dalam sebuah kilo SMA yang last apa kayak kartuan kuliah bebas nih bajunya mau putih hitam pink terserah deh kan. Ada urusan seragam, ada sepatu di warna ya. Pasti itu tak masuk. Tanya SMA tuh. Kak apa yang ingin kakak? Pergi kuliah perguruan tinggi negeri WP, UNAD atau UB. Pasti itu tuh. Itu pengantarnya. Pak lulus itu. Tapi tanya lah kak pergi kuliah. Ketika waktu SMA dulu kak tua, dia kalau ramai SMK, ramai SMA nih luar biasa gak ada mati. Apalagi dapet kuliah luar negeri. Mana dapet ini? Dapet di situ lah kuliah luar negeri, SMA lah tamai dapet ijazah, kan gue di perguruan tinggi. Tanya ulenya, apakah punya masuk kuliah ke selera lain enggak? Pasti pernah nagih di sudah. Nah itu. Kalau dapet sudah dunia milik saya gitu ya kan. Pasti kini kau dalam hatinya awak sama sekian bisa mesti juga. Pasti itu nggak ada lain-lain. Tapi tanyalah orang yang lagi sudah tuh memang milik dunia ini milik kakak enggak. Bang tuh kalau dapet kerajo lain. Tapi kalau dapet kerajo baru wah. Tanyalah orang ya lah sarjana, lah wisuda, lah dapet kerajo. Tanyalah nyoba atau tuh ini itu kira tidak keluar batu aja tahu ada lain pasti itu apa kesimpulannya itu ujian tak boleh itu taruh berarti kalau lah sarjana kemudian dapet karajo dapet jodoh baru dunia milik saya. Tanya orang yang lama itu lah karajo suaminya atau istrinya ya. Apakah dia merasa bahwa tidak ada ujian sudah sempurna? Tidak, tambah balik ujian. Mungkin rumahnya ada tak aku jadi masih sendiri. Mungkin anaknya ada bertahun nikah, nggak punya anak, masalah besar. Lebih balik lo itu ke dunia. Kita tengok ujian tetap ada. Kalian dia kesampai ya, mungkin ada ujiannya bahkan dikasih ini sampai yang tak pandai baca, masih ada yang masih mejo? Masih? Siapa tuh kali ini yang masih mejo? Kelas 4? Mana begitu? Yo, apa sampaian? Apa sampaian? Waktu cuma 6 bulan. Sampai 6 bulan masih seperti itu membacanya.
cepat itu tidak akan menaikkan ke kelas 5. Kenapa? Kelas 5 hari ini ujiannya komputer ke SMA. Kenapa? Juga kena kali Nah, kalian akan membaca di internet, di komputer, sementara membaca itu nak pandai kalian lah. Aku diam je kan, komputer itu pada nyala, semua sampai. Hari kalian makanya membaca. Makanya pakai waktu 6 bulan atau 3 bulan. Kalau sampai 3 bulan tak bisa baca setelah semester 2, jangan harap naik kelas 5. Karena kelas 5 hari ini sudah mulai ujiannya, persiapannya untuk komputer. Nah, stres kalian nanti. Maka yang maleh-maleh ini ditinggal, tak pelajaran ditinggalkan. Oke, ada pertanyaan tentang kisah Nabi Ayub? Ada? Kalau ada soal nanti, apa saya disebutkan ujian yang dialami Nabi Ayub, bisa menyebutkannya? Bisa. Pertanyaan terakhir, siapakah istri Nabi Ayub? Oke, jadi yang perlu diingat itu orang. Kemudian setelah ini kalian tulis kesimpulan. Di sini sudah ada kesimpulan ya. Karena didengar saja tanpa tulis itu kalian akan lupa. Jadi kalau nanti ujian bisa dibaca-baca. Buku ini tidak dikembalikan nanti, bukan programnya. Jadi kalau tidak ada kalian tulis kesimpulan itu. Itu sudah kesimpulan ya. Kalau misalnya panjang tadi, ini inti sudah ada di sini, sudah ada di halaman 40. Tidak ada pertanyaan? Tidak? Sudah ngerti? Silakan Anda tulis kesimpulan kisah Nabi Ayub pada halaman 47 sampai 48 yang ini banyak gambar ya, yang tulisan seketek cuma itu banyak gambar. Gambar itu tidak dibuat yang materi saya.